Yang boleh kita ketahui adalah karena Tuhan itu kasih dan Dia ingin menyatakan yang mana apa yang Lucifer katakan tentang Dia itu adalah salah. Jadi Tuhan Dia tidak menghentikan karena Dia ingin memperlihatkan apa yang Lucifer katakan tentang Dia itu salah. Karena Lucifer itu dia mempengaruhi sepertiga daripada malaikat dengan mengatakan bahwa Tuhan ini seperti ini, Dia seperti ini. Dia mengatakan sesuatu yang negatif. Jadi Dia tidak menghentikan, dia menyatakan, memperlihatkan sehingga kan di kayu salib dinyatakan bahwa apa yang Lucifer katakan itu adalah salah dan Yesus itu menang di kayu salib. Jadi perkara ini apabila kita melihat tentang pilihan ini, kenapa makhluk ini diberikan pilihan ataupun kehendak bebas, ia mempunyai akibat ya. Kalau kita memilih yang salah akan terjadi yang salah, tetapi kalau kita memilih yang baik maka yang baik akan terjadi. Jadi inilah serba sedikit ringkasan tentang kebebasan memilih dan asas bagi kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pastor Lobet. Dan mungkin juga menarik satu pernyataan dalam sebuah sahabat dikatakan kehendak bebas suatu pemberian dari Tuhan suci, tetapi datang dengan beban berat dengan akibat yang besar, tidak hanya untuk diri kita tetapi untuk orang lain. Artinya Pak, kalau Tuhan stoplah, artinya Tuhan Alkitab. Mereka akan terus mempelajari Alkitab, dan itulah yang akan dilakukan oleh para guru-guru Alkitab dari gereja masing-masing, para elders. Inilah hasrat kita untuk melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Oke, para calon baptisan, kita mempunyai 10 menit. Kita mempunyai 10 menit untuk menjalankan sumpah baptisan yang Anda akan patuhi selama Anda menerima baptisan ini di dalam gereja saya. Jadi saya mohon kepada semua calon baptisan untuk berdiri saat ini, dan pada masa saya membacakan setiap sumpah ini dan Anda menunjukkan kesetujuan Anda dengan mengangkat tangan kanan. Paham ya? Oke. Jadi tambahkan sumpah yang pertama dikatakan, saya percaya bahwa hanya satu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, satu perpaduan tiga kepribadian. Saya terima kematian Yesus Kristus di Kalvari sebagai pengorbanan untuk menebus dosa-dosa saya, dan saya juga percaya bahwa melalui iman kepada darah Yesus yang tertumpah itu, saya diselamatkan daripada dosa dan hukumannya. Puji Tuhan. Seterusnya, saya akan tinggalkan hidup duniawi dan terima Yesus Kristus sebagai penyelamat pribadi, dan saya percaya bahwa Allah demi Kristus sudah mengampuni dosa-dosa saya dan telah memberikan saya hati yang baru. Tuhan, saya terima melalui iman kesalehan Kristus pengantara saya di Ka'bah sorga, dan saya terima janji limpah kurnia dan kuasa darinya untuk kehidupan penuh kasih yang berpusat pada Kristus di dalam keluarga saya dan di hadapan dunia. Saya terima dan percaya bahwa gereja Masih Eben hari ke-7 adalah gereja sisa yang dinabuatkan dalam Alkitab, dan bahwa semua bangsa dari setiap negara, keturunan dan bahasa dijemput dan diterima dalam persekutuannya, dan saya ingin menjadi anggota kepada gereja setempat persekutuan dunia ini. Adakah ini hasrat Anda? Puji Tuhan. Oke, saat ini saya mohon para calon untuk pusing menghadap para hadirin. General Palten. Para hadirin yang dihormati, bagi semua yang mewakili juga dari gereja setempat, calon-calon baptisan Anda, ini adalah pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda. Anda semua menjadi saksi kepada jiwa-jiwa yang sudah masuk sumpah baptisan ini sebagai satu janji yang mereka akan pegang. Dan apakah Anda semua menerima mereka ini dan mau mendidik mereka dan mendidik mereka dalam kasih Allah, dalam kebenaran sebagai keluarga gereja, dan sekiranya itu adalah kerinduan saudara, sila angkat tangan saudara.
Puji Tuhan. Ya, para calon baptisan balik ke hadapan. Anda telah melihat bagaimana para anggota gereja sudah siap menerima Anda sebagai anggota di dalam gereja Seventh-day Adventist. Praise the Lord. Balik kepada pastor. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, satu saat nanti saudara, janji Tuhan bahwa Dia akan datang pasti akan tiba. Itu sebabnya hari ini Tuhan memanggil Anda dan saya untuk bersiap sedia akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berjaga-jaga saudara, agar lampu kita tetap menyala sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Bersukacitalah, satu saat nanti kita akan bersama Tuhan di satu pertemuan yang kilat gemilang tepat di gerbang timur bersama dengan umat Tuhan yang setia.
perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus di mana? Yesus bersama-sama dengan mereka di perahu. Hari ini setelah engkau terima keselamatan itu, ada banyak masalah yang akan menimpa perjalanan hidupmu. Ada banyak masalah yang akan menimpa perjalanan hidup saudara yang sudah bertahun-tahun bersama dengan Yesus di dalam perahu ini. Sampai penuh, persoalan hidup sampai penuh di dalam rumah tanggamu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? 1 Korintus 10:13. Persoalan yang saudara alami, krisis yang saudara alami, itu biasa saja. Tidak melebihi kekuatan, tidak melebihi. Kesaksian saya kemarin itu, waktu COVID kan saya tidak bisa mencium apa-apa. Firman-Mu itu pelita kakiku, Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Inilah lagu komik. Saya dan keluarga mau ada di dalam tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua yang sudah siap untuk dibaptiskan, saya minta saudara berdiri bersama dengan saya di panggung. Yang di belakang sana yang mau menuju untuk bersama dengan Yesus, masih ada kesempatan. Saya memanggilmu, saya mengundangmu untuk marilah kita bersama dengan Tuhan. Masih ada. Saya memberikan waktu kepada saudara 3 menit, dan saya akan berdoa khusus untuk mereka. Jika ada yang tergerak hati oleh bisikan Roh Kudus, jangan keraskan hatimu, karena saudara tidak akan pernah tahu hari esokmu. Saudara tidak tahu apa yang terjadi ketika saudara keluar dari ruangan. Tapi Yesus memberikan jaminan kepada saudara. Jaminan bukan hidup satu hari, tapi jaminan hidup kekal yang saudara akan alami bersama dengan Dia kekal selama-lamanya. Sementara saudara berdiri, saudara mendengarkan lagu panggilan pulang ke rumah. Kerinduan saudara untuk dibaptiskan, saya mengundang saudara sebelum saya berdoa. Mari kita berdoa. Sementara saya berdoa, dan jika ada di antara saudara yang mau maju, silakan datang ke depan, dan saya akan berdoa khusus untuk saudara. Kita berdoa. Tuhan, 1 jam lebih hamba-Mu dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan di gereja ini yang diikuti oleh ribuan orang yang ada di rumah sana lewat live streaming. Hamba-Mu mohon kiranya firman yang sudah disampaikan dengan roh suci Tuhan, artikan itu di dalam hati para pendengar, hati umat-umat Tuhan yang ada saat ini. Sementara mendengar lagu panggilan pulang ke rumah, kami berterima kasih karena Tuhan rindu kami bersama dengan Engkau. Sebab Engkau nyatakan di dalam Yohanes pasal 14, supaya di mana aku berada, kamu pun berada bersamaku. Kerinduan kami adalah hidup bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja dari telinga pendengar, telinga umat-umat Tuhan. Siang ini kami memutuskan untuk percaya sungguh kepada-Mu. Siang ini kami yang hadir di gereja ini putuskan untuk percaya sungguh kepada-Mu. Mau percaya begitu juga dengan semua yang mendengarkan akan berkomitmen untuk menurut kepada-Mu.
Dan hari ini Tuhan, surga sangat bersuka cita oleh sebab begitu banyak anak-anaknya di kesibukan dunia ini, di kepelisiran dunia ini, mereka memilih untuk mengikut Yesus. Sebelum tiba pada saat mereka dibaptiskan, hamba-Mu suka berdoa menyerahkan mereka kepada ya Tuhan Bapa di sorga. Hamba-Mu berdiri di sini mengakhiri acara kumpulan umum ini dengan membawakan firman Tuhan. Dan di depan hamba berdiri di tengah-tengah umat Tuhan di gereja ini sejumlah besar calon baptisan yang sudah menyerahkan hidup mereka untuk dibaptiskan. Keputusan mereka Tuhan kuatkan, Tuhan jaga dan lindung setiap mereka. Tuhan pagari mereka dengan pagar kuasa kemenangan-Mu. Tuhan halau semua kuasa kegelapan, hati orang yang jahat, apapun kuasa yang dapat menghalangi mereka di pendidikan mereka, di pekerjaan mereka, Tuhan jaga. Lalu Tuhan selamatkan mereka pada waktu Engkau datang pada kali yang kedua. Ketika di dalam perjalanan yang baru hari ini, lalu mereka minta pertolongan daripada-Mu untuk menuntun langkah mereka. Hamba-Mu berdiri di sini memohon, kiranya Tuhan dengar dan jawab permohonan mereka. Tuhan kabulkan permohonan mereka lebih daripada apa yang mereka pikirkan, bahkan lebih daripada apa yang mereka doakan, sehingga anak-anak ini bisa dimampukan oleh Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka kepada sesama mereka. Dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, untuk mengabarkan pekabaran, untuk mengabarkan tentang Yesus kepada semua orang. Memberkati orang-orang tua mereka, memberkati saudara-saudara mereka. Dan biarlah berkat yang sama, berkat khusus pada hari ini tercurahlah kepada anak-anak Tuhan yang memilih untuk dibaptiskan hari ini. Seperti Tuhan katakan kepada Sakeus, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah tanggamu. Dan hari ini terjadi keselamatan bagi semua yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan. Pulanglah bersama dengan kami, berkati acara baptisan selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan.
sedikit saja. Oke Pak. Oke Pak. Oleh kerana kasihmu kepada Yesus dan Engkau mahu jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka kami baptiskan Engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Careful, Nick.
baptize them in the name of the Holy Father, Holy Son Jesus, and Holy Spirit. Amen. Amin. 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 Surga bersuka cita. Amin. membaptiskan kamu Elsi Sangia dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pengalaman Tuhan yang luar biasa. Surga pasti bersuka cita pada saat ini melihat seorang laki melakukan yang kembali menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Itu kami mereka yang mengaku dibaptiskan di laut dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Senyum dong. Akhir. Luar biasa. Setelah malaikat surgawi bersyukur bergembira di atas satu hari yang berbahagia mengingat anak-anak ini khususnya sahabat calon baptisan